Hiu hiu, cukurukuk, kukru. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana keduanya saling membutuhkan. Layaknya suami istri, semua kegiatan yang kita lakukan selalu berhubungan, seperti tidur bersama dan makan bersama. Terlebih lagi hubungan emosional dan seksual yang semakin mengikat keduanya. Dan bagaimana jika suami tidak pernah menyentuh istrinya sama sekali? Apa yang akan terjadi? Katrina adalah seorang wanita yang menginginkan kekuasaan dan kekayaan. Dia bersedia menikah dengan Alexander karena telah membelinya dengan sebidang tanah sebagai mahar pernikahan mereka. Setelah selesai acara pernikahan, tentunya Katrina akan menantikan malam pertama dengan suaminya. Namun yang terjadi adalah suaminya tidak menyentuhnya sama sekali. Semenjak menjadi istri Alexander, Katrina belum pernah berbelah duren. Dan ditambah lagi, suaminya sering bepergian mengembangkan bisnisnya yang membuat Katrina harus menyendiri setiap malam. Katrina berpikir setelah menjadi bagian dalam keluarga Alexander, tentunya dia akan bahagia. Namun, yang dihadapi dan rasakan hanyalah aturan yang mengikat kehidupannya di rumah tersebut. Ditambah lagi, suaminya hanya mementingkan bisnisnya tanpa memikirkan dirinya sebagai istri. Untuk menutupi rasa jenuh dan kebosanannya, Katrina sering bersembunyi keluar rumah untuk menenangkan hatinya. Suatu ketika, Katrina mendengarkan keributan di dapur, dan dia bergegas berlari menuju tempat kejadian. Di situ dia melihat pelayan perempuannya yang sedang dipermainkan secara seksual oleh kaum lelaki yang bekerja di rumah mereka. Melihat hal itu, Katrina menyuruh para pekerja pria tersebut untuk menurunkan wanita itu. Mereka pun mengikuti ucapan Katrina. Di saat para pekerja menghadap tembok, Katrina memandang seorang pria yang bernama Sebastian. Dan Katrina menguji kesetiaan Sebastian untuk mengangkat dirinya ke atas. Tanpa banyak tanya, Sebastian berjalan menuju Katrina dan mengangkat Katrina ke atas. Keesokan harinya Katrina keluar rumah. Setelah sekian lama berjalan, tiba-tiba Sebastian menyapa. Namun Katrina tidak peduli dengan Sebastian. Di saat Katrina sedang menghangatkan tubuhnya di depan api di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara di luar kamarnya. Katrina membuka kamarnya dan melihat siapa yang di luar kamarnya itu. Ternyata itu Sebastian. Dan saat itu juga Sebastian berjalan dan mendorong pintu kamar Katrina agar dia bisa masuk di dalam kamar. Di saat Sebastian berhasil masuk, dia memeluk Katrina dan Katrina melakukan perlawanan. Namun itu tidak berhasil. Akhirnya Katrina mencium Sebastian. Ditambah lagi Katrina belum berbelah duren selama dia menikah dengan Alexander. Keduanya larut dalam kemesraan dan mereka pun berbelah duren. Hubungan keduanya mulai berkembang. Sebastian juga selalu hadir untuk memberikan kepuasan kepada Katrina. Berbagai gaya dan permainan mereka lakukan setiap malam. Kesepian yang dirasakan Katrina selama dia menikah mulai terbalaskan melalui hubungannya dengan Sebastian. Dan Katrina sudah tidak peduli dengan suaminya yang tidak pernah kembali selama mereka menikah. Seandainya suaminya dapat memberikan kepuasan di atas ranjang kepada Katrina, mungkin dia tidak pernah memilih untuk selingkuh dengan laki-laki lain. Karena kesepian dan aturan yang ketat dalam keluarga suaminya, dia harus merahasiakan hubungan gelapnya kepada orang lain. Perselingkuhan Katrina sudah diketahui oleh ayah mertuanya sendiri. Atas dasar itulah Sebastian harus dihukum dan dipukuli dan dimasukkan di dalam kamar yang gelap. Dan sekaligus memutuskan komunikasi Katrina dengan Sebastian. Karena cinta telah membutakan Katrina dan sekaligus ayah mertuanya menjadi penghalang dalam hubungannya, akhirnya Katrina meracuni ayah mertuanya sampai mati. Hubungan asmara Katrina dengan Sebastian semakin menggila, di mana Katrina bertekad
Bagi siapa yang menghalangi hubungannya dengan Sebastian, maka dia harus menyingkirkan orang tersebut dengan cara apapun. You know I shan't be parted from your life, Sebastian. Setelah sekian lama Alexander kembali ke rumah. Saat itu Katrina dan Sebastian baru selesai berbelah duren. Di saat Katrina melihat kuda suaminya dari jendela, Katrina bergegas menyembunyikan Sebastian dalam lemari. Alexander kemudian masuk dalam kamar. Dia memarahi Katrina karena telah selingkuh darinya. Namun Katrina tidak terima apa yang disampaikan suaminya kepadanya. Kemudian Katrina berjalan menuju lemari dan mengeluarkan Sebastian dari lemari tersebut. Melihat hal itu, Alexander kemudian memukul Sebastian. Terjadilah perkelahian antara Alexander dan Sebastian. Namun, pada saat itu Sebastian tidak melawan karena dirinya hanya sebagai budak di dalam keluarga Alexander. Disinilah Katrina memukul kepala suaminya beberapa kali dengan kayu yang menyebabkan suaminya meninggal dunia. Mengetahui suaminya telah tewas, Sebastian kemudian membawa jasad Alexander ke dalam hutan untuk dikuburkan, sekaligus menghilangkan bukti kejahatan mereka. Hubungan keduanya semakin kuat, di mana Sebastian menjadi tuan rumah dalam keluarga tersebut. Tapi itu tidak bertahan lama karena saudara suaminya beserta keponakannya datang berkunjung. Hubungan Katrina dan Sebastian kembali diuji, di mana keduanya sudah jarang berbelah duren karena keponakannya yang selalu mengikuti Katrina. My mother taught me. Suatu hari, Katrina melihat Sebastian pergi dari rumah. Saat itu juga, Katrina mengejar Sebastian, namun dia dihalangi oleh keponakannya tersebut, yang membuat Katrina memarahi anak itu. Keponakannya kemudian berlari keluar dan meninggalkan rumah. Hingga sampai malam hari, anak itu tidak kembali. Khawatir terjadi sesuatu, semua orang mencari sampai di hutan. Namun, anak itu tidak ditemukan. Hanya Sebastianlah yang dapat menemukan anak tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Katrina dan Sebastian semakin terpojok, dan hubungan mereka juga mulai tercium oleh kakak iparnya. Untuk melancarkan hubungan mereka sekaligus menguasai kekayaan Alexander, keduanya berencana membunuh anak tersebut. Di malam itu juga Katrina membekak mulut anak itu dan dibantu oleh Sebastian. Kegilaan yang mereka lakukan sungguh di luar nalar. Ketakutan mulai menyelimuti Sebastian. Dia tidak sanggup menjalankan hidup yang penuh dengan dosa yang selalu menghantuinya. Hingga akhirnya Sebastian membongkar kejahatan mereka berdua kepada penegak hukum. Katrina juga melakukan pembelaan atas tuduhan yang dilakukan. Katrina juga melakukan pembelaan atas tuduhan tersebut. Dia membalikan fakta kalau Sebastianlah dalang atas kematian ayah mertuanya, suaminya, dan keponakannya tersebut. Sebastian kemudian dibawa dan diberi hukuman mati. Sedangkan Katrina tinggal sendiri di rumah yang besar tersebut. Seluruh pekerjanya telah pergi dan meninggalkan dia sendiri di rumah itu. Dan cerita pun berakhir. Oke guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini, serta dapat membantu perkembangan dan kemajuan channel ini. Sampai bertemu lagi di channel berikutnya. Salam Pasar Film.